Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyan ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat Isya Masjid Darul Husna, yang insyaallah nanti kita lanjutkan dengan salat tarawih. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita sudah memasuki akhir dari Ramadan, sudah malam yang ke-27. Harapan kita tentunya kita masih tetap semangat untuk memakmurkan kegiatan Ramadan. Jangan kendor di dalam beribadah, iktikaf kita, tadarus kita, sholat lail kita, sedekah dan lain sebagainya. Sehingga harapan kita dengan Ramadan berlalu, maka kita semuanya akan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, kalau sudah mendekati akhir ini, kalau ada orang WA, alhamdulillah sudah 26 hari kita lewati puasa, Lebaran tinggal 4 hari, itu wajar. Namun kalau baru 3 hari kok sudah WA, alhamdulillah puasa kita sudah 3 hari, Lebaran tinggal 27 hari, nah itu selak kepingin bodoh itu. Nah, harapan kita tentu kita masing-masing ketika Ramadan ini akan meninggalkan kita, tentu perasaan kita masing-masing berbeda. Ada yang bahagia, namun ada juga yang sedih. Bahagia karena kita menyelesaikan bulan Ramadan, ibadah kita, dan kemudian kita beridul fitri. Namun perasaan sedih juga ada karena kita ditinggalkan oleh bulan yang begitu mulia, yang pahalanya dilipat gandakan. Kemudian kita beribadah, bersedekah dan sebagainya. Di bulan Ramadan itu kan tidak ada rasa awal, tidak ada rasa berat, rasanya semuanya ringan kita lakukan. Bahkan puasa selama 1 bulan penuh pun kita lalui dengan enjoy, dengan bahagia, dan hal yang seperti itu yang mungkin senantiasa kita rindukan. Sehingga kalau kemudian Ramadan meninggalkan kita, maka perasaan sedih tadi akan timbul di hati kita masing-masing. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami menyampaikan 1 ayat atau 2 ayat dari surat Ali Imran ayat 104, yang mungkin kita semuanya sudah sering mendengar ayat ini, karena ayat ini adalah yang mengilhami Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Perserikatan Muhammadiyah yang sampai saat ini sudah seabad lebih, dengan amal usahanya yang saya kira jumlahnya sudah sangat besar sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala idzan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat sadaqallahul azim. Dalam ayat 104 dari surat Ali Imran ini, Allah menegaskan kepada kita, dan hendaklah ada segolongan orang di antara kamu yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran, dan mereka itu adalah orang-orang yang akan memperoleh keberuntungan. Jamaah rahimakumullah, ayat ini menyebutkan segolongan orang, artinya bukan segelintir, bukan 1-2 orang, namun banyak orang. Untuk apa? Untuk menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Ketika kita bergerak bersama-sama dalam mengajak kebaikan maupun dalam mencegah kemungkaran, tentunya akan kita rasakan bahwa itu lebih efektif.
Bahkan kemudian dalam era modern seperti saat ini, tentu harus kita artikan bahwa segolongan orang tadi adalah satu organisasi, di mana di sana berkumpul banyak orang dari berbagai macam profesi. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pedagang, petani, dan lain sebagainya. Semua profesi bisa bergabung di sana dan berkumpul dan ditata sedemikian rupa sehingga perjuangannya dapat menghasilkan satu usaha yang bisa dinikmati dan bisa bertahan lebih lama, bukan hanya sekedar organisasi yang berdiri seumur jagung saja. Maka jazakumullah, apa yang dicontohkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tadi dengan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah, sampai saat ini selain anggotanya banyak, kemudian juga amal usahanya membumi dan dari berbagai macam amal usaha, pendidikan ada, kesehatan ada, kemudian juga pondok pesantren juga ada, perdagangan juga ada, sekarang sudah ada Lok Majmu ya, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa ketika semua secara jamaah bersama-sama melakukan, mengajak pada kebajikan, maka sambutan dari masyarakat pun pasti juga akan baik pula. Maka jazakumullah, ketika kemudian organisasi tadi tidak mengakar, anggotanya tidak begitu banyak dan belum mengakar, tidak banyak amal usahanya, maka mungkin ketika kita dianggap punya kesalahan gitu, maka kemudian dikebuk, dibubarkan, itu akan mudah sekali. Organisasi Islam yang sudah dalam dekade akhir-akhir ini, ada Hizbut Tahrir, kemudian miliknya Habib Rizik, semua kan bisa dibubarkan. Kenapa? Karena mungkin dianggap belum begitu mengakar, anggotanya mungkin banyak namun belum tersebar seluruh wilayah. Namun kalau sudah mengakar seperti NU, seperti Muhammadiyah, dan amal usahanya juga begitu banyak, tentunya kemudian ketika akan melakukan pembubaran, tentunya pasti penguasa akan berpikir ulang lagi. Nah, jamaah ketika kemudian kita beramar ma'ruf tadi, mengajak kepada kebaikan dari hal yang kecil sekalipun, itu jangan diremehkan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, ngan Jabirin qala Rasulullah kullu ma'rufin shadaqah. Dari Jabir bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala bentuk kebaikan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Pada hadis yang lain yang diriwayatkan dari Abu Dzar, Rasulullah juga bersabda, jangan menganggap remeh suatu kebaikan walaupun hanya bermanis muka ketika bertemu dengan saudara sesama muslim. Dan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan memperoleh pahala seperti pahala pelaku kebaikan itu. Hadis riwayat Muslim. Jamaah rahimakumullah. Jadi jangan sekali-kali kita meremehkan tentang kebaikan ini, karena kebaikan yang kecil kalau kemudian kita lakukan senantiasa tiap hari dan istiqomah, maka kemudian pun akan terkumpul menjadi kebaikan yang sangat besar. Pun juga ketika kita mengajak untuk berbuat baik, kemudian orang yang kita ajak tadi mengikuti kebaikan yang kita ajarkan, yang kita ajak, maka kita pun akan memperoleh kebaikan sebagaimana orang yang melakukan kebaikan tadi. Maka jamaah beramar ma'ruf di tengah masyarakat kita, ladang dakwah kita masih banyak.
Saya yakin anak-anak kita, bahkan mungkin orang-orang tua pun di wilayah kita ini masih banyak yang belum mahir untuk membaca Al-Quran. Maka ladang dakwah untuk kemudian kita mengajarinya, itu adalah sesuatu kebaikan yang bernilai sangat baik, berpahala, dan tentunya adalah sangat positif sekali. Begitu juga ketika kita mengajak orang lain untuk senantiasa melakukan ibadah, maka itu pun juga bernilai pahala yang sangat tinggi. Apalagi kemudian kalau orang yang kita ajak mengikuti apa yang kita sarankan, maka kebaikannya juga akan mengalir kepada kita semuanya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian tentunya adalah bernahi mungkar, mencegah segala bentuk kemungkaran yang ada. Kita yakin bahwa kemungkaran-kemungkaran di sekitar kita ini masih banyak sekali. Perjudian apapun bentuknya saya kira masih ada. Orang-orang yang senantiasa memperjualbelikan narkotika, narkoba, minuman keras dan sebagainya juga masih banyak sekali. Terbukti korbannya senantiasa ada, berarti pasti ada orang yang memperjualbelikannya. Perilaku klitih yang sampai saat ini juga masih merajalela di kota Jakarta ini, dan juga kejahatan-kejahatan lain. Saya kira berkali-kali di masjid ini sudah sering kecurian. Ini menunjukkan bahwa kejahatan, kemungkaran ini senantiasa berkeliaran di sekitar kita. Maka jazakumullah, beramar ma'ruf dan bernahi mungkar tadi hendaklah menjadi satu kesatuan di dalam kita melaksanakan dakwah. Karena kalau kita hanya mengandalkan salah satunya, misalnya kita hanya beramal ma'ruf saja, kemudian kita biarkan kemungkaran, maka dakwah kita pun tidak akan bisa berhasil dengan baik. Maka kita padukan keduanya, beramar ma'ruf sekaligus bernahi mungkar. Kalau ini yang kita lakukan, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Bahkan di dalam ayat 110 dalam surat yang sama Ali Imran, Allah mengatakan, kamu adalah umat yang terbaik yang terlahir dari umat manusia, karena engkau mengajak kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran, dan engkau senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 syarat ketika kita ingin menjadi orang yang terbaik tadi, yakni beramar ma'ruf, bernahi mungkar, dan yang ketiga landasannya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kebaikan apapun yang kita lakukan tanpa dinilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan dianggap bernilai ibadah. Jamaah rahimakumullah. Pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dosa besar apakah yang dilakukan oleh manusia? Maka Rasul mengatakan, yang pertama adalah engkau menyekutukan Tuhan, menyekutukan Allah sementara Dia telah menciptakanmu. Kemudian yang kedua adalah engkau bunuh anakmu karena engkau takut akan memakan hartamu. Dalam pengertian takut kalau orang tuanya tidak bisa memberi makan, maka anaknya dibunuh, entah ketika masih di dalam kandungan atau ketika masih kecil. Jamaah rahimakumullah. Maka yang ketiga kemudian apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Jamaah rahimakumullah, 3 hal ini merupakan dosa besar, maka jangan sampai kita lakukan. Mensekutukan Allah, membunuh anak kita sendiri, dan yang ketiga berzina dengan istri tetangga kita. Berzina dengan orang lain pun sudah dilarang dan merupakan perbuatan yang terlarang, apalagi kemudian menzinai tetangga sendiri, maka itu adalah termasuk dosa besar. Jamaah rahimakumullah, mari kita berlomba-lomba untuk menjadi umat yang terbaik tadi, dengan senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar, dan dengan senantiasa mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu di zaman Rasulullah, para sahabat itu begitu kuat imannya,
sehingga ketika mereka diajak bersedekah, maka mereka berlomba-lomba untuk bersedekah. Ketika diajak untuk berjihad, berperang, maka mereka pun berlomba-lomba pula untuk menghadiri, untuk ikut berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga begitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggalnya, Islam sudah menguasai sekian wilayah di seputar Jazirah Arab sana. Ini menunjukkan karena kegigihannya di dalam para sahabat memperjuangkan agama Islam tadi. Padahal sebelumnya mereka sering berpecah belah, bahkan antar suku satu dengan suku yang lain sering terjadi peperangan di antara mereka. Namun kehadiran Islam ternyata membawa keberkahan dan bisa menyatukan mereka, dan secara bersama-sama, secara jamaah mereka beramar ma'ruf nahi mungkar. Semoga yang sedikit ini senantiasa bisa mencerahkan kita semuanya. Jangan bosan-bosan untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar, jangan bosan-bosan untuk senantiasa berbuat kebaikan, dan jangan berhenti untuk menjadi orang yang baik. Jamaah rahimakumullah, ada satu pantun pergi tawaf keliling Ka'bah, mohon maaf bila banyak kata saya yang salah. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Semoga Ramadan tahun depan kita masih bisa bertemu lagi. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.